Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Widiawati, NPM 200105107 dari kelas tertulis Bahasa Inggris C. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai tauhid dan ilmu kalam. Ilmu adalah intisari atau kumpulan dari pengetahuan. Namun, tidak semua pengetahuan bisa dinamakan ilmu. Kumpulan pengetahuan bisa disebut sebagai ilmu manakala telah tersusun secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu. Sedangkan pengetahuan adalah hasil pengalaman interaksi manusia dengan objek tertentu yang belum tersusun secara sistematis. Selanjutnya ada kalam. Kalam dalam bahasa Arab adalah firman, ucapan, pembicaraan. Dalam ilmu bahasa diartikan kalam sebagai suatu susunan kata atau kalimat yang ada artinya. Sedangkan menurut ahli tafsir dan ahli agama, kalam diartikan sebagai firman Allah. Dan untuk yang selanjutnya adalah pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam dalam bahasa Arab biasa diartikan sebagai ilmu tentang perkara Allah dan sifat-sifatnya. Oleh sebab itu, ilmu kalam biasa disebut juga sebagai ilmu usuluddin atau ilmu tauhid, ialah ilmu yang membahas tentang penetapan aqaid diniyah dengan dalil yang konkret. Menurut Al-Farabi, mendefinisikan ilmu kalam sebagai disiplin ilmu yang membahas zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin, mulai yang berkenan dengan masalah dunia, masalah sesudah mati yang dilandaskan doktrin Islam. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam itu adalah ilmu yang digunakan untuk membahas keyakinan-keyakinan iman dan keterangan-keterangan akal, serta mengemukakan alasan untuk menolak paham-paham keyakinan mereka yang bertentangan dengan keyakinan golongan salaf dan ahli sunnah. Selanjutnya ada penamaan ilmu kalam. Ada beberapa untuk ilmu ini. Yang pertama ada ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu akidah, dan teologi Islam. Untuk yang pertama adalah ilmu usuluddin. Dalam Islam, yang paling mendasar adalah syahadat yang mencakup Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Karena itu, ilmu usuluddin mendalami segala hal tentang Allah dan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada ilmu tauhid. Tauhid berasal dari kata wahada yang artinya mengesahkan. Tauhid artinya pengesaan. Karenanya, ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas segala hal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mengesahkannya. Yang ketiga ada ilmu aqaid atau akidah. Aqaid adalah jamak dari akidah yang artinya dogma. Karena itu, ilmu akidah adalah ilmu yang mempelajari dogma-dogma Islam. Yang keempat ada ilmu kalam. Kalam adalah salah satu bahasan dari ilmu kalam. Kalam berarti pembicaraan yang bukan pembicaraan, tetapi pembicaraan yang menggunakan logika. Ialah sebuah metodologi berpikir atau metodologi dialog. Karenanya lebih cepat diartikan diskusi, alasan, atau debat. Kalam berasal dari kata kaum, yang berarti luka atau cacat karena dipegang pada argumen rasional pada wahyu. Karena itu, ada yang terasa kurang. Dinamakan kalam karena mempelajari ilmu ini harus dengan kalam dan para pakarnya disebut mutakallimun. Lahirnya ilmu kalam. Ilmu kalam lahir dalam tradisi intelektual. Tradisi intelektual adalah
upaya yang dilakukan oleh masyarakat beragama untuk menentukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan akal dalam masyarakat tertentu dan mencoba melaraskan hubungan antara akal dengan apa yang disebut wahyu. Ilmu kalam erat kaitannya dengan lahirnya skisme dari dalam Islam. Karenanya, asal mula persoalan kalam bisa ditelusuri hingga terbunuhnya khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Awal mula pemikiran kalam adalah pertanyaan tentang siapa yang berhak memimpin. Rasionalisme sejati. Untuk yang selanjutnya adalah cara kerja ilmu kalam. Rasionalisme sejati adalah rasionalisme yang memahami dan menerima fakta mengenai keberadaan segala sesuatu yang tidak benar-benar rasional. Dan inilah rasionalisme yang menjadi inti filsafat Islam. Selanjutnya, Neoplatonisme adalah bagasi intelektual yang datang melalui pikiran Yunani, Syirak, Kristen, dan Yahudi dan mencoba untuk memberi ruang bagi Tuhan di luar akal. Yang terakhir ada Neoplatonisme, yang juga memberikan gagasan bahwa Tuhan itu aktif, bukan hanya pikiran dan logos firman, dia bertindak dan menyebabkan benda-benda ada. Dan yang selanjutnya ada tujuan signifikasi ilmu kalam. Yang pertama, sebagai sumber dan motivator perbuatan kebijakan dan keutamaan. Yang kedua, membimbing manusia ke jalan yang benar, sekaligus mendorong mereka untuk mengerjakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga, mengeluarkan jiwa manusia dari kegelapan, kekacauan, dan kegoncangan dalam hidup yang dapat menyesatkan. Yang keempat, mengantarkan manusia kepada kesempurnaan lahir dan batin. Yang selanjutnya ada manfaat belajar ilmu kalam. Ilmu kalam atau tauhid tidak hanya sekedar diketahui dan dimiliki oleh seseorang, tetapi lebih dari itu, ia harus menghayati dengan baik dan benar. Kesadaran seseorang akan tugas dan kewajiban sebagai hamba Allah dan hamba Allah akan memunculkan dengan sendirinya. Hal ini nampak dalam pelaksanaan ibadah, tingkah laku, sikap, perbuatan, dan perkataan sehari-hari. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.